kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kencang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat siang, selamat pagi, dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, kita semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kepada forum ini telah mengundang kami untuk hadir, dan rasa bangga kami dan terima kasih juga dan mohon maaf karena baru forum ke-6 ini saya bisa hadir, dan alhamdulillah mudah-mudahan forum ke-7 bisa diadakan di Provinsi Sulawesi Barat. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah apa yang dikatakan tadi Pak Bupati Bantaeng, pembicara pertama juga saya tidak sependapat. Kalau mengatakan 300 triliun untuk kabupaten kota, lantas kita berpoya-poya. Saya kira tidak seperti itu. Kalau saya 2004 jadi bupati, oh maaf, ini SMS mungkin anak-anak yang mau masuk sekolah lagi. Iya, kalau Pulau Limandar itu hanya 240 miliar dengan jumlah penduduknya 400.000 jiwa. Pada waktu saya pertama jadi bupati. Sekarang 2 tahun berturut-turut ini alhamdulillah sudah meningkat menjadi 700 miliar dengan jumlah pegawai 7.300 lebih. Yang paling banyak itu tentu guru dan para medis, kemudian fungsional lainnya, penyuluh, dan struktural hanya sekitar 1.700 orang saja. Seperti itu. Kemudian kalau saya bagi-bagi uangnya, 750 miliar itu dengan jumlah 400 jumlah penduduk saja, karena 40 anggota dewan, itu hanya dapat 1.150.000 per orang per tahun. Itu sudah masuk gaji pegawai negeri dan semua program. Kalau saya bagi-bagi orang Bugis Piram para 47 Alewe, tidak ada lagi pembangunan dan tidak ada lagi pegawai negeri. Begitu repotnya kita mengatur APBD kita untuk menjalankan suatu program. Tapi untunglah, terima kasih kepada negara-negara donor yang tergabung dalam berbagai UNICEF, USAID, dan Islam Development Bank, Bank Dunia, World Bank, dan Asia Development Bank. Banyak program-program yang kita dibantu di sana. Dan seperti juga Pak Bupati Bantaeng tadi, PMP Mandiri Pedesaan, Perkotaan, alhamdulillah dari tahun ke tahun meningkat terus jumlahnya ke Pulau Limandar. Kenapa seperti itu? Karena terpercaya seperti itu. Kemudian saya kira kependidikan ini sangat penting dan kita sudah memang ditakdirkan seperti itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana ma khalaq, dan seterusnya. Maka kita dijadikan sebagai khalifah di muka bumi dan dijadikan bagaimana kita jadi orang pandai dan pintar seperti itu. Kemudian di dalam sabda Rasulullah saya kira hadisnya juga mengatakan kalau ingin berbahagia di dunia maka berilmulah. Kalau ingin berbahagia di akhirat berilmulah. Dan kalau ingin berbahagia kedua-duanya di dunia dan di akhirat berilmulah. Semuanya ilmu. Di dalam bahasa daerah kami juga dikatakan mas sekolah pe tahu anak manarang, to manarang malakbi. Jadi kita memang dituntut untuk selalu pintar agar bisa bermartabat seperti itu. Bapak Ibu yang saya hormati, apa yang saya mau bicarakan ini sejak 2004 saya jadi bupati, memang sudah 2 prioritas unggulan saya yang saya akan bebaskan ke masyarakat, yaitu masalah pendidikan dan kesehatan. Masalah pendidikan ini saya gratiskan mulai SD dan SMP sejak 2004. Setelah turun dana BOS, saya tingkatkan ke SMA, SMK, dan sekolah negeri, swasta, dan sekolah agama. Saya gratiskan semuanya. Panggil semua yang berkepentingan di pendidikan, teman-teman dari NGO semuanya, apa sih yang dibiayai di pendidikan itu semuanya, ini, itu. Oke, kita tanggulangi semua. Walaupun pada waktu awal saya jadi bupati itu belum dianggarkan karena anggaran sudah berjalan. Tapi saya pending semua anggaran dan saya melawan aturan sedikit. Harus jadi pemimpin, harus berani. Kalau tidak berani jangan jadi pemimpin. Seperti itu. Ya. Tapi demi kepentingan orang banyak. Kemudian saya coba kita jalankan dan 2004 juga kita mulai 2 kecamatan kalau tidak salah. Kecamatan Tapango dan Tinambung untuk pendataan anak sekolah kita by name by address. Kita jalan, ternyata kita evaluasi 1-2 tahun,
kok sudah gratis begini masih banyak anak-anak yang tidak bersekolah. Apa penyebabnya ini? Jadi bukan semata-mata juga memang karena gratis anak-anak tidak bersekolah, tapi banyak faktor yang lain seperti itu. Tapi memang semuanya hampir pembiayaan seperti itu. Kemudian kita evaluasi kembali, kita lebih tekankan lagi masalah pendataan SCPBN ini kita laksanakan dengan baik. Kenapa saya seperti itu? Karena anggaran terbatas, harusnya betul-betul data ini bagus agar perencanaan kita bisa bagus. Pelaksanaan anggaran bisa efektif, efisien seperti itu. Dan alhamdulillah kita jalankan ini, betul-betul kita bisa gratiskan anak-anak bersekolah sampai tingkat SMA. Bahkan di daerah kami yang parahnya lagi, bukan hanya orang Polmas yang gratis, tetangga kami dari Mamasa, dari Majene, bahkan dari Pindah, mungkin daerah lain pun juga di Sulawesi Selatan, karena Polman adalah Indonesia mini juga, kadang-kadang keluarganya taruh di Polman lah, anak-anak kita, cucu-cucu kita, biar gratis di sana sekolah. Tapi tidak apa-apa, itu amal saleh bagi rakyat Polman seperti itu. Iya. Kita laksanakan itu, kemudian kita adakan pendataan baru-baru ini. Dilanjutkan di beberapa kecamatan, semua kecamatan, 16 kecamatan, kita lanjutkan dengan 67 desa dan kelurahan. Yang kita dapatkan, data terakhir ini, sebelumnya juga sudah ada 3.600 lebih yang putus sekolah, baik SD, SMP, SMA, bahkan yang tidak lanjut seperti itu. Akhirnya insya Allah dalam bulan 11 ini, bulan 10 ini, kebetulan juga kami ditunjuk sebagai penyelenggara Jambore Budaya. Bapak-bapak kalau mau ke Polman, tanggal 23 bulan 10 ini, 29, adakan Jambore Nasional, Jambore Budaya di Polewali Mandar. Dihadiri 33 provinsi dan beberapa kota kabupaten di Indonesia. Insya Allah Menteri Pendidikan akan datang dan akan kita catat di rekor muri bahwa Menteri Pendidikan mengembalikan anak sekolah sebanyak 3.000 sekian anak untuk masuk sekolah kembali. Seperti itu. Saya kira Bapak Ibu yang saya hormati, saya sebelum lanjutkan lagi, saya akan memberikan kesempatan kepada saudara saya ini, sekaligus bawahan saya juga. Kalau saya jadi bupati tidak ada anak buah saya, teman saya semuanya, seperti itu. Nanti akan bagaimana SPBM itu, dan saudara Peterson juga, ini saudara saya juga orang NTT yang sudah jadi orang Mandar di sana, ya, membantu kami dalam pendidikan. Insya Allah dia akan memaparkan bagaimana SPBM sebenarnya, supaya kita tahu semuanya. Saya kira untuk sementara saya berikan kesempatan kepada saudara Nehru dan saudara Peterson. Silakan. Nama saya Nehru, saya adalah penggiat dan mendampingi masyarakat. Sehari-hari juga saya pekerjaan sambilan adalah PNS dan membantu Bupati Polmas. Saya dulunya 2004 berjalan seperti ini, 2007 saya berlari, dan 2011 saya lompat seperti ini. Karena dengan data membuat Polewali Mandar bisa lompat dan akan meninggalkan angka buta huruf dan angka partisipasi sekolah akan naik. Kalau di Indonesia sudah mencanangkan tahun 99 adalah tahun tuntas wajib belajar 9 tahun, dan itu ditargetkan harus tuntas tahun 2004, ternyata target itu tidak terpenuhi, Bapak dan Ibu. Ditambah waktunya menjadi tahun 2009. Kenyataannya juga tidak tuntas. Ditambah lagi mengejar target MDGs, tuntas wajib belajar harus tuntas 2015. Pertanyaannya, apakah itu juga bisa dicapai? Nah, saya ingin bertanya kepada kita semua yang hadir di sini, apakah Bapak dan Ibu tahu berapa jumlah anak tidak sekolah? Siapa namanya? Berapa umurnya? Apa aktivitasnya sekarang? Dia mau sekolah di mana? Mengapa dia tidak sekolah? Apakah ada di sini yang tahu? Minimal di sekitar rumah bapak-bapak dan ibu-ibu. Ada yang tahu di sini? Berapa data detail itu? Ada yang tahu? Pak Ali Sadikin, kebetulan warna bajunya hitam. Bapak tahu berapa anak yang tidak sekolah di sekitar rumah Bapak? Bapak tidak tahu? Kita tidak tahu karena
kita tidak punya data. Kita tidak punya data. Kita boleh punya data, tapi data itu tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Data yang digunakan kerap kali hanya untuk menyenangkan pejabat dan menjadi blueprint. Data yang ada hanya menghentak kita ketika sambutan dan pidato-pidato para pejabat. Tetapi yang terjadi di Polewali Mandar dengan bupati kami yang juga ingin memartabatkan manusia, kami berhasil menyekolahkan anak-anak yang selama ini termarginalkan dan tidak mendapatkan hak-haknya untuk memperoleh layanan pendidikan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 45. Sehingga di Polewali Mandar saya boleh berharap, kita boleh berharap akan hadir Safira-Safira yang juga akan duduk di sini mendongeng seperti kita. Baik Bapak dan Ibu, kalau Bapak lihat ada slide di mana Bupati Polewali Mandar, ya, awalnya di sana, saya mohon maaf Pak Bupati, awalnya Pak Bupati pada tahun 2004 kurang terkesan dengan data. Di awal tahun pertama beliau menjadi bupati. Karena menganggap data itu, banyak orang menganggap data itu tidak seksi. Data itu tidak penting. Nah, tapi kemudian Bapak Bupati kami secara bermartabat kemudian, kalau Jokowi bermartabat merelokasi para pedagang PKL ke tempat yang semestinya, maka di Bupati Polewali Mandar mengangkat martabat anak-anak yang terpinggirkan dan tidak sekolah untuk membawa dia kembali ke sekolah. 2.000 anak telah disekolahkan dan Oktober ini 3.000 anak akan mencatat rekor muri dan Jaya Suprana akan datang ke Polewali Mandar. Oke. Satu fakta adalah Bapak bisa melihat perbandingan, silakan lanjut Pak. Oke, lanjut. Kata orang, kalau kita gagal dalam berencana, sesungguhnya kita merencanakan untuk gagal. Iya Ibu Winarni, Bu Winarni kepala Bapeda. Dulu dan sekarang sekda. Kalau bukan karena data dia tidak akan jadi sekda Pak. Oke, lanjut. Lanjut Pak. Lanjut, satu slide lagi. Lanjut. SIPBM ini akan memberikan kita informasi berapa anak prasekolah yang akan sekolah. Sehingga kita tahu di mana kita harus membangun TK, di mana harus membangun PAUD. Dan mereka harus dilayani. Memberikan kita informasi berapa banyak anak usia sekolah SD sampai SMA untuk bisa masuk di sekolah. Apa alasan mereka tidak sekolah? Mengapa mereka tidak sekolah? Apa aktivitas mereka saat ini? Dan kemudian akan terbuka mata dan pikiran kita kemana mereka akan disekolahkan. Bapak bisa melihat angka-angka statistik. Tahun 2007 sebelum SIPB berjalan, angka partisipasi murni itu cukup rendah. Ini yang kemudian menyebabkan IPM di Polewali Mandar memang cukup rendah. Dan kemudian naik dengan sangat signifikan pada tahun 2011. Nah, Bapak dan Ibu, bagaimana caranya? Mengapa itu bisa tercapai? Apa rahasianya? Kita dengarkan Bapak Yohanes Peterson, Kepala Bidang PLS Polewali Mandar menceritakan kepada kita. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk sahabat saya. Luar biasa dan sangat super. Bapak-bapak, ibu-ibu, ya. SIPBM ini itu sesungguhnya adalah membangun semangat partisipasi. Ketika kita berbicara SIPBM, kita berbicara tentang partisipasi masyarakat. Itu di satu sisi. Dan di sisi yang lain kita berbicara tentang peningkatan akses pendidikan. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang alur kegiatan ini. Kalau kita melihat ini tidak semuanya standar, ya, tetapi di balik bingkai ini ternyata ada hal yang luar biasa yang terjadi di sana. Ya. Kami melakukan pendataan, ya, kami melakukan rencana aksi desa dan sebagainya, gerakan kembali ke sekolah dan sebagainya, itu yang dilakukan di sana. Ya. Apa yang mau saya ceritakan dari sini? Ya. Bahwa pelibatan masyarakat sejak awal itu akan mendorong partisipasi, akan mendongkrak nilai-nilai modal sosial. Kita lihat slide berikutnya, bagaimana proses itu terjadi. Ini Bapak dan Ibu, ya,
pelatihan pendata. Pendata ini kami rekrut Bapak dan Ibu, ini dari masyarakat dusun setempat yang selama ini oleh banyak pendata dikatakan mereka tidak memiliki kemampuan. Tetapi Polewali Mandar sudah membuktikan bahwa masyarakat setempat dari dusun itu mampu mengangkat harkat dan martabat mereka sendiri dalam rangka membangun demokratisasi, dalam rangka mengembalikan hak-hak rakyat. Kita mencoba untuk itu. Dan itu dibuktikan. Kita bisa melihat banyak yang gondrong-gondrong dan sebagainya. Itu masyarakat kita. Bapak dan Ibu, kita lihat yang berikutnya. Ini adalah rencana aksi desa. Ketika data itu diambil oleh masyarakat desa, dikumpulkan oleh mereka, dikelola oleh mereka, maka tahap berikutnya adalah data itu harus dikembalikan kepada mereka. Ini yang tidak pernah terjadi dalam semua proses pendataan di negeri ini. Ketika kita mengambil data dari masyarakat, data itu kita ambil dan kita bawa sendiri. Tetapi Polewali Mandar sudah membuktikan bagaimana mengembalikan data itu ke masyarakat untuk dilakukan rencana aksi. Sesungguhnya disinilah Bapak dan Ibu, kedaulatan rakyat itu dibangun. Tepuk tangan dong. Iya, sebuah proses kedaulatan rakyat masih tidak diberikan tepuk tangan. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu ya, kami sudah melakukan itu. Dan pada tahun 2009, Bupati kami dengan gagah berani mengembalikan anak-anak ke sekolah. Inilah gerakan pengembalian anak-anak ke sekolah. Dan pada tahun 2011 itu juga berlangsung dan puncaknya rencana pada tanggal 29 Oktober akan tercatat di rekor muri 3.562 anak akan bersama pada waktu yang sama diantar oleh kepala desa dan juga komunitas. Ini sebuah proses Bapak dan Ibu. Kita tidak pernah berpikir, ya, tetapi ternyata menyelamatkan satu anak itu sama dengan menyelamatkan bangsa ini. Tidak boleh satu anak pun di negeri ini tidak bersekolah hanya karena proses yang tidak terjadi dengan baik. Kami sudah melakukan, dan ini komite Bapak dan Ibu. Ya, bagaimana membangun modal sosial. Ternyata komite terhentak. Dan juga bukan cuma komite, PMPM sendiri juga terhentak. Kita coba melihat slide berikutnya. Ini dan amil zakat ya. Bagaimana masyarakat di desa ya, yang bersusah payah mengumpulkan dana amil zakat pada saat berpuasa. Yang kadang-kadang tidak benar pengurusannya. Di Polewali Mandar menunjukkan sisi lain, ternyata anak putus sekolah bisa didanai dengan dana amil zakat. Dan yang memakai baju hitam itu sekarang sudah semester 7 di Universitas Negeri Makassar. Ini luar biasa. Ini PMPM ternyata sangat care dengan pendidikan. Di banyak tempat PMPM hanya membangun jembatan, di Polewali Mandar mencoba untuk mengubah paradigma berpikir mereka. Mungkin teman-teman PMPM di sini juga ya, sudah harus bisa ya, melakukan perubahan dan redefinisi tentang pelaksanaan pembangunan. Ini penting untuk anak-anak kita. Kita semua ini sebentar akan meninggal, Pak. Tetapi kita akan meninggalkan nama yang baik untuk anak-anak kita. Sehingga tidak ada lagi anak-anak kekuburan untuk meratap dan membenci kita ketika kita tidak melakukan hal yang baik untuk mereka. Saya sangat khawatir Bapak-bapak dan Ibu. Bukan doa yang kita terima, tapi caci maki ketika kita mati. Ini adalah bupati kami ya, membagikan buku ini. Ini namanya Jimatnya Kepala Desa. Isinya buku ini adalah anak-anak putus sekolah, anak lulus tidak lanjut, ya, yang ada di wilayah desa mereka. Sehingga ketika ada rapat bulanan, baik di kantor desa, baik di kantor kecamatan dan kabupaten, Bapak Kepala Desa melaporkan bagaimana progres anak-anak di wilayah mereka itu bersekolah atau tidak. Dan untuk membingkai ini Bapak Ibu semuanya, maka kita butuh aturan dan kebijakan. Dan untuk yang menceritakan itu, kami persilakan kepada Bupati kami yang terhormat. Terima kasih, tepuk tangan Bapak Ibu.
Terima kasih Pak Peterson. Inilah tadi bawahan saya 2 orang yang sudah memaparkan apa itu SIPBM. Bapak Gubernur, Assalamualaikum. Tadi Bapak sebut Jokowi, kayaknya bajunya Jokowi. Gitu. Ini adalah turunan sutra istri-istri nelayan Polewali Mandar. Inilah batik sutra Mandar. Kalau Pak Gubernur mau pesan, bisa. Sekretaris Gorontalo juga mau pesan, bisa. Pakaian batik. Bapak-bapak juga dari luar negeri, kalau pakai ini di musim semi atau musim dingin, cukup pakai lonjon saja, pakai ini, tidak usah pakai mantel lagi, tidak dingin. Jamin. Ya, kita lanjutkan. Tentu saya ke bawah. Setelah kita mendengarkan tadi, saya 2014 selesai jadi bupati. Tentu program-program yang kami buat, kami rintis bersama teman-teman, saya tidak mau hilang begitu saja setelah saya selesai jadi bupati. Jadi kami harus kuatkan dengan suatu kebijakan. Maka memang sudah ada perda pendidikan gratis, tapi kita rubah lagi. Insya Allah Oktober ini sudah disahkan DPR, yaitu rancangan perda yang lebih bagus lagi. Kemudian peraturan bupati juga kami sudah turunkan, yang kita tekankan di situ, bagaimana anak-anak pergi bersekolah tidak perlu baju seragam. Kita kadang-kadang berpendidikan bukannya bagaimana meningkatkan kualitas anak-anak, tapi kita berpikir ekonomi. Baju seragam itu ekonomi, seperti itu. Nah, inilah. Setelah kita penelitian ke bawah ini, memang banyak hambatan. Kalau orang miskin sampai 5 anaknya, 7 anaknya, semua mau masuk sekolah, butuh baju seragam, kan susah sekali mereka. Ini saya hilangkan ini, baju seragam. Bagaimana ini semua camat, kepala desa, lurah, masing-masing di anggaran kelurahan, anggaran desanya, 2 orang, 1 desa harus sekolahkan anak-anak. Apakah SD, SMP, atau SMA, seperti itu. Itu saya buatkan dalam keputusan bupati. Kemudian begitu juga pihak Diknas atau Bapeda, setiap 5 tahun ada upgrading data kembali. Perbarui data kembali, supaya tetap akurat datanya. Kemudian tiap tahun kita perbaiki. Dan tiap 5 tahun kita lebih perbaiki lagi, seperti itu. Nah inilah kita semua laksanakan. Kemudian ini kita lihat pendekatan kualitatif SPBM, saya ke bawah langsung, wawancara dengan anak-anak dan beserta orang tuanya sekaligus kita hadirkan di semua desa. Seperti itu kita satu tim turun. Ini kita tanya apa masalahmu, apa-apa dan segalanya. Nah, kemudian ini para orang tuanya semua hadir di sini, kita buat semua agar bisa terpantau kebijakan ini berjalan. Setiap kelurahan dan desa kita buat posko-posko pengaduan. Kalau ada masyarakat masih melihat ke posko, apakah mengadu sama Pak Lurah, Pak Desa, atau UPTD yang ada di bawah, seperti itu. Kemudian ini komitmen saya dengan UNICEF, ya, mendapat deklarasi, buka mata, buka telinga, buka hati. Kalau perlu mainkan pikiran, kemudian jangan sampai di pikiran sampai Ibu Menteri, ditambah 1, laksanakan. Nah, kadang-kadang kan kita ini hanya menghayal saja, berencana saja, tapi susah melaksanakan gitu. Harus laksanakan, seperti itu. Nah inilah Pak Purwata yang terima kasih Pak Pur selama ini dari UNICEF perwakilan Indonesia Timur banyak membantu kami. Dan saya harapkan Pak Pur berdiri. Nah, ini Pak Pur, ya terima kasih, tepuk tangan Pak Pur, ya. Selama ini kita sudah bekerja sama dengan UNICEF. Saya kira itu gambaran di Polewali Mandar. Dan saya informasikan ada 18 provinsi dan kabupaten sudah datang di Polewali Mandar. Dari Aceh, dari Jawa, datang belajar SPBM di Polewali Mandar. Dan kalau tidak salah, Saudara Nehru dan ada dari NGO 1, Sakir, sudah dipanggil oleh Pemprov Gorontalo. Dalam hal ini mungkin kutanya mengajarkan SPBM juga di sana dan beberapa kabupaten lagi yang lain. Seperti itu. Saya kira intinya di sini, janganlah kita selalu mengatakan bahwa itu data mahal. Tapi mungkin kalau tidak ada data mungkin bisa lebih mahal. Seperti apa tadi yang dikatakan Saudara Nehru, betulkah di sekitar Bapak sudah tahu bahwa apakah itu anak bersekolah apa tidak? Kalau dia nanti tidak bersekolah, lantas bisa menimbulkan kerawanan-kerawanan sosial. Karena tidak berilmu, tentu kosnya lebih banyak lagi. Nah inilah
pertimbangan kita bagaimana pemerintah betul-betul harus komitmen untuk memajukan pendidikan. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan kepada kita. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.